Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Rana Saputra. Nama saya Ahmad Abdul Effendi. Nama saya Haritha Satya. Dan saya Muhammad Sofiullah. Di sini kita akan menjelaskan program kita, yakni kalkulator integrasi trapezoida. Di sini saya akan mendemokan project web kami dari kelompok 9 yang pertama, kalkulator integrasi trapezoida. Program web ini dirancang untuk menghitung integral numerik menggunakan metode trapezoida. Langkah-langkah kerjanya yaitu, yang pertama kita inputkan batas bawah atau sebagai titik awal integrasi. Misal kita masukkan di sini 1, lalu kita inputkan batas atasnya sebagai titik akhir integrasi. Misal kita masukkan 2, lalu kita masukkan jumlah trapezoidanya atau banyaknya pembagian trapezoida dalam interval. Kita misalkan di sini 4. Lalu kita masukkan fungsi dalam X yang tadinya berguna untuk persamaan fungsi matematika yang akan diintegrasikan. Kita masukkan di sini 2X. Setelah kita klik tombol hitung, akan muncul output seperti berikut. Lalu di sini program menampilkan beberapa output. Yang pertama ada hasil. Program menampilkan hasil perhitungan integral yaitu 3.0000. Lalu pada proses iterasi yang berisi beberapa iterasi, program di sini menampilkan langkah-langkah iterasi untuk menghitung nilai X dan Fx. Lalu yang terakhir, program menampilkan input yang berfungsi untuk mempermudah verifikasi perhitungan nantinya. Selanjutnya kita script JS dari program web kami dari baris ketiga sampai baris ketujuh. Di sini blok ini digunakan untuk mengambil nilai input dari elemen HTML dengan ID tertentu, yaitu A, B, M, menggunakan metode parse float untuk memastikan input angka desimal, dan menggunakan metode parse ini untuk memastikan input angka bulat. Selanjutnya dari baris ke-10 sampai ke-12 yaitu memvalidasi input. Fungsinya memastikan semua input valid sebelum melanjutkan perhitungan menggunakan kondisi is non A, is non B, is non N untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan adalah angka. Lalu ada kondisi N kurang dari sama dengan 0 untuk memastikan bahwa jumlah trapezoida harus lebih besar dari 0. Lalu ada kondisi fung str sama dengan, yang berarti fungsi matematika tidak boleh kosong. Jika ada validasi yang gagal, maka akan muncul pesan peringatan seperti berikut. Selanjutnya pada baris ke-19 ada fungsi evaluasi matematika yang berfungsi untuk membuat fungsi matematika dinamis berdasarkan input func str menggunakan metode new functions untuk membuat fungsi baru dengan parameter x untuk menghitung nilai fung str. Selanjutnya pada blok 22 sampai 24 berfungsi untuk menghitung lebar tiap trapezoida. Lebar setiap trapezoida dihitung berdasarkan selisih B dikurangi A dibagi jumlah N sebagai rumus berikut. Lalu ditambahkan nilai awal dari jumlah total integral, yaitu rata-rata nilai fungsi di titik A dan titik B. Selanjutnya dari baris ke-27 sampai 30 berfungsi untuk menghitung nilai fungsi untuk setiap titik tengah trapezoida dan menambahkan nilai fungsi ke total sum. Selanjutnya pada baris ke-37 berfungsi untuk menghitung hasil akhir menggunakan const atau yang artinya konstanta, yang berarti nilai tersebut tidak dapat diubah-ubah. Lalu yang terakhir ada baris ke-40 sampai ke-45 yang berfungsi untuk menampilkan variabel input dan hasil ke layar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari HTML. Pada baris pertama digunakan untuk menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen menggunakan bahasa program HTML. Pada baris kedua digunakan untuk menyatakan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris, lalu sebagai language, dan N to English. Pada baris ketiga sampai ke-8 yaitu fungsi head. Di dalam fungsi head pada baris keempat
yakni untuk mengatur encoding karakter menggunakan UTF-8. Pada baris kelima digunakan untuk memastikan kompatibilitas responsif pada bagian perangkat. Dan pada bagian keenam, yakni title, digunakan untuk judul yang tampil di tab browser. Dan pada bagian ketujuh digunakan untuk menghubungkan file CSS eksternal. Terus selanjutnya yakni pada bagian ke-9 sampai ke-27 adalah bagian body atau fungsi body. Di dalam fungsi body pada baris ke-9 menandakan dimulainya konten utama. Pada bagian ke-10 atau baris ke-10 menjadikan bungkus utama elemen untuk tata letak. Pada baris ke-11 digunakan untuk menampilkan judul dari program, yaitu kalkulator integrasi trapezoida. Pada baris ke-12 digunakan untuk memberikan deskripsi input batas atas. Atribut for digunakan untuk menghubungkan label dengan input IDA. Pada bagian ke-13 digunakan untuk menginput yang hanya menerima angka untuk nilai batas bawah. Pada baris ke-14 sampai ke-15 serupa dengan yang sebelumnya, yakni digunakan untuk mendeskripsikan inputan batas atas dan menetapkan type dari inputan menggunakan number atau angka saja. Pada baris ke-16 sampai ke-17 digunakan untuk inputan pada jumlah trapezoida. Pada baris ke-18 sampai 19 digunakan untuk menginput fungsi matematika dalam format string dengan contoh x kali x plus 1. Elemen ini menggunakan type text dengan placeholder sebagai panduan pengguna. Pada baris ke-20 digunakan untuk memberikan tombol atau button yang berfungsi untuk memulai kalkulasi dengan fungsi JavaScript yang akan dijalankan saat tombol diklik. Pada baris ke-21 digunakan untuk menampilkan teks hasil diikuti elemen span kosong dengan ID untuk menampilkan hasil kalkulasi. Pada baris ke-22 digunakan untuk menunjukkan bagian iterasi kalkulasi. Dan pada bagian ke-23 menampilkan hasil iterasi. Pada baris ke-24 digunakan untuk menampilkan nilai input pengguna atau informasi tambahan. Pada baris ke-26 digunakan untuk menambahkan file eksternal dari script JavaScript. Dan pada bagian 27 sampai 28 body dan HTML digunakan untuk menutup elemen tubuh dan dokumen HTML. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut CSS. Untuk baris kedua, font family digunakan untuk mengatur font utama pada seluruh halaman menggunakan Arial. Untuk baris ke 3 sampai 5 digunakan untuk flexbox untuk memusatkan elemen secara horizontal. Dan baris ke 6 hex 100 VH digunakan untuk mengatur tinggi halaman di atas 100 VH. Untuk baris ke-7 memberikan warna latar belakang berwarna putih. Dan untuk baris ke-12 padding 20 pixel digunakan untuk memberikan ruang di dalam kontainer untuk menambahkan penyamaan visual. Baris ke-13 border radius 10 pixel digunakan untuk membuat sudut kontainer untuk menjadi bulat. Baris ke-14 box shadow digunakan untuk
memberikan efek bayangan lembut pada kontainer. Untuk baris ke-15 dan 16 digunakan untuk mengatur lebar kontainer agar memenuhi 100% dan ruang tersedia tidak lebih lebar dari 400 pixel. Baris ke-20 teks alik digunakan untuk memberikan elemen judul diratakan ke tengah. Untuk baris ke-24 display block digunakan untuk menampilkan elemen blok, dan baris ke-25 margin 10 pixel memberikan ruang antar label dan elemen. Untuk baris ke-31 margin bottom digunakan untuk menambahkan jarak vertikal. Baris ke-32 dan 33 digunakan untuk memberikan tepi halus dengan warna abu-abu muda. Selanjutnya untuk baris 39 border none untuk memberikan tombol. Baris ke-42 border radius untuk membuat sudut tombol lebih lembut. Untuk baris ke-43 kursor pointer digunakan untuk mengubah kursor menjadi tangan saat mengarahkan mouse ke tombol. Dan untuk barisan ke-44 font size digunakan untuk mengatur ukuran. Baris ke-58 dan 59 memberikan warna latar putih dengan tepi abu-abu terang untuk membedakan dari latar belakang. Baris ke-60 border radius 5 pixel digunakan untuk membuat tepi lebih halus. Baris ke-61 dan 62 digunakan untuk membatasi tinggi maksimal elemen. Untuk baris ke-66 margin top digunakan untuk menambahkan jarak vertikal sebesar 20 pixel. Untuk baris ke-67 padding 10 pixel digunakan untuk memberikan ruang di dalam elemen sebesar 10 pixel. Dan untuk baris ke-70 border radius 5 pixel digunakan untuk membuat sudut elemen menjadi melengkung dengan radius 5 pixel. Nah, itu tadi presentasi dari program kami, yaitu kalkulator integrasi terbesar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.